Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, siapa? Ya, oke. Di sini hari ini kita akan belajar terkait tentang prinsip kerja kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu kemarin kalian sudah dapat tugas ya? Pertemuan sebelumnya kalian dapat tugas, apakah kalian sudah mengerjakan? Kira-kira susah atau mudah? Ayo susah deh, mudah. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Materinya masih nyambung dan kita akan membedah dari materi kemarin, gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen kalian terlebih dahulu menyemangati diri sendiri atau ice breaking dengan melakukan arahan yang saya berikan, ya. Jadi kalian nanti berpasangan dengan teman-temannya sebangku, saling berhadapan ya. Saling berhadapan, lalu kalian gini, tangannya sama temennya itu saling menyatu seperti ini, tapi bersaingan. Maksudnya ini temen yang satunya, ini temen yang satunya, gini. Nah, ditumbuk-tumbuk gitu, bisa? Coba berpasang-pasang ya. Nah, ya berpasang-pasang sama ini sebangku. Ada yang jomblo nggak? Nggak ada ya, semuanya punya pasangan. Oke, nah perhatikan arahan saya. Jadi nanti kalian akan saya minta arahnya begini. Kalau saya bilang up, berarti yang ada di bawah sendiri ke atas. Nah, awalnya gini ke atas, straight. Ya, terus habis itu kalau saya bilang up lagi, berarti ke atas lagi. Up lagi, ke atas lagi. Up, terus ke atas. Nah, kalau down berarti yang atas turun. Turun, down, turun. Paham? Oke, kita mulai ya. Nanti yang salah siapa? Saya akan lihat siapa. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, up. Up. Down. Up. Down. Oke, sudah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Gimana? Ada yang salah nggak? Ini bangku ini tadi saya lihat gini terus. Nggak apa-apa ya. Oke, nah kita sudah tersemangati atau belum kalian? Nah, kita akan belajar tentang prinsip kerja kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu saya tanya, kalian pertemuan kemarin sudah diberitahu tentang cara kerja dari robot. Nah, habis itu di sini saya mau tanya sama kalian. Pernah kalian berpikir bahwa Google atau AI sekarang itu pinter? Dia bisa menjawab apa saja pertanyaan yang kamu punya. Pernah berpikir seperti itu? Nah, gimana cara dia belajar ya? Kecerdasannya dia itu sampai seberapa kok bisa menjawab semua pertanyaan, bahkan hal-hal yang sangat detail pun dia bisa tahu. Nah, adakah yang tahu gimana cara dia mengerjakan semua itu? Ada yang tahu? Belum? Nah, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Gimana sih cara kerjanya kok dia bisa tahu semua yang kita tanya? Ya, mungkin ada kesalahan itu hanya sedikit, tapi kebanyakan dia selalu bisa menjawab pertanyaan kita. Ya. Nah, sekarang diperhatikan, kita akan belajar tentang itu. Di sini ada tentang pengertian kecerdasan artifisial. Sudah tahu ya, apa kecerdasan artifisial itu? Teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, tapi dia bisa dikerjakan dengan mesin. Itu kecerdasan artifisial. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membedah atau menelisik gimana cara kerjanya AI itu. Kok bisa dia bisa mengerti apa yang kita inginkan, kita tanya selalu bisa jawab lah. Yang pertama, jadi ketika kalian menuliskan
prompt atau perintah kepada AI, misalnya nih, kalian udah pernah buka ChatGPT kan? Apa aja yang udah pernah dibuka? ChatGPT, terus apa? AI-nya apa aja? Meta AI, terus apa lagi? Ya, Cici, terus? Gemini, terus? Dan banyak hal lagi. Ada DeepSeek juga ya. Pernah coba DeepSeek? Nah, jadi gitu misalkan kalian ketik di situ. Pilihkan rekomendasi film yang terbaik di tahun ini misalnya. Yang temanya tentang apa? Sukanya apa nih? Horor misalkan. Nah, habis itu dia akan merangkum dari beberapa informasi ya, dia kumpulin jadi satu, terus habis itu menjawab pertanyaan kamu. Jadi menurut saya film terbaik horor pada tahun ini adalah ini. Terus dikasih rekomendasinya. Kenapa kok ini bagus ini sebagainya, gitu ya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Pertama, dia akan pengenalan pola dulu. Jadi setelah kalian mengetikkan, buatkan atau rekomendasikan saya film terbaik pada tahun ini, dia akan mengenali pola tadi. Nah, setelah dikenali, dia akan mengidentifikasi dan memahami struktur data yang ada dalam konteks tadi. Dipahami dulu, habis itu dia mencari data-data yang mirip dengan apa yang kamu minta tadi. Setelah itu dikelola sama dia. Setelah dikelola, dia diamati polanya. Oh, ternyata ini filmnya horor yang ala Indonesia. Oh, ini horor ala Malaysia dan sebagainya. Dikenali, di polanya diamati sama dia. Nah, setelah itu dia menggunakan prinsip algoritma identifikasi, yaitu diurutkan. Nah, setelah itu ada pembelajaran mesin dan juga ada visualisasi data. Berikutnya, dia akan dari data tadi mengeluarkan mengeluarkan output. Output itu apa? Output itu adalah data yang kamu terima. Misalnya, kamu kan tanya tuh, film apa rekomendasi horor buat saya? Akhirnya dia memunculkan filmnya. Betul atau tidak kira-kira? Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kerjanya dia tuh pengenalan pola dulu. Nah, habis dikenali polanya, dia diidentifikasi. Kira-kira masuk data apa, struktur data apa yang dia pakai. Nah, setelah itu dia akan merangkumnya menjadi satu kesatuan informasi, lalu dikeluarkan atau output data. Jadi langkah pertama, data sebagai sumber pembelajaran. Jadi AI ini membutuhkan data. Kenapa kok harus ada data? Nah, ini jawabannya. Kenapa AI itu bisa tahu apa yang kamu tanyakan sama dia? Karena dia bukannya pinter, tapi dia mengumpulkan dari berbagai data. Jadi berbagai data semuanya dia ambil dari berbagai sumber, dia kumpulkan jadi satu untuk dia kelola dan dia pahami. Setelah itu langkah keduanya adalah dia menganalisis. Kira-kira datanya itu benar atau salah ya. Setelah itu jika memang hasilnya analisisnya benar, maka outputnya dia sesuai. Kalau tidak sesuai, maka dia akan perbaiki lagi. Misalnya nih, ternyata filmnya kamu minta Indonesia, dia munculnya sama film di luar negeri. Nah, habis itu kan ada kesalahan. Kamu minta lagi, tolong rekomendasikan film yang ada di Indonesia aja. Ya, akhirnya dia mencari informasi lagi, terus dia perbaiki kesalahannya. Dan langkah ketiga, dia menyempurnakan outputnya atau menyempurnakan apa yang sebenarnya kamu minta tadi. Yang sesuai dengan proses dari AI ini, dari data ke output. Nah, setelah dia mengeluarkan outputnya, dia menghasilkan prediksi, yaitu menggunakan data yang dia terima tadi, terus mengaplikasikannya ke berbagai bidang, lalu contoh nyatanya adalah ini, sistem rekomendasi film. Jadi kamu sudah dapat rekomendasi film yang dia dapatkan. Paham? Oke. Nah, contoh aplikasi yang bisa digunakan apa aja? Ini dia. Ada asisten virtual atau Siri, Google Assistant. Pernahkah kalian membuat itu? Atau biasa dikenal dengan Gemini ya sekarang? Pernah? Minta tolong sama asisten Google pernah? Apa yang kalian biasanya minta tolong apa? Mengerjakan soal? Nah, jujur saja, gak usah bohong. Nah ya, apalagi kalau ada soal kesulitan, foto aja scan ya. Gitu, betul nggak? Jujur aja, ya kan? Nah, itu asisten virtual kamu ya. Usahakan dimanfaatkan yang baik ya. Jadi jangan berbuat atau dimanfaatkan yang tidak baik ya. Digunakan yang baik-baik. Karena AI itu adalah tugasnya mendukung kita, bukan malah menggantikan kita. Yang kedua adalah nih bisa mendiagnosis penyakit. Nah, misalkan kayak ada di rumah sakit,
Sekarang kan sistemnya di scan atau di apa tuh namanya, dianalisis. Jadi penyakitnya apa, dia masuk ke sebuah alat untuk kesehatan sendiri ya, itu namanya entah apa. Nah, dia masuk ke situ, habis itu dilihat, dianalisis sakitnya apa. Dan ini sekarang tidak hanya berlaku di kesehatan, tapi juga di berbagai bidang. Ada bengkel juga sekarang. Sekarang tuh bengkel sistemnya juga sama. Jadi ada alat pendeteksi, misalkan mobil itu dimasukkan atau digabungkan, disambungkan dengan alat, habis itu dideteksi penyakit di dalam mobil itu apa aja. Oh, misalkan ada kabel di bagian ini lampunya yang putus. Nah, itu habis itu ketahuan. Detektornya dia mendeteksi kalau ada kabel yang putus. Nah, itu kecanggihan AI itu sampai seperti itu. Ya, bisa di berbagai bidang. Lalu di sini ada pembelajaran personal. Ini misalkan kalian kayak tadi ya, ada sesuatu yang sulit, kalian bisa pertanyakan melalui AI, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi, kecerdasan AI atau kecerdasan buatan adalah masa depan yang menjanjikan. Bukan untuk menggantikan, tapi membantu kita menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, sudah. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Cukup? Oke, cukup. Sekarang saya mau tantang kalian dengan sebuah kuis. Nah, di sini kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mengerjakan kuisnya, ya. Silakan disiapkan handphonenya dan ada kuotanya yang pasti ya. Nah, silakan kalian aktifkan kuotanya internet, terus kalian scan barcode yang ada di depan ini, dan kalau sudah kalian bisa menjalankan dari kuisnya. Bisa? Ini kalian nggak perlu ini ya, download apa-apa. Kalian bisa scan-nya lewat Google, lensnya Google, atau dari kamera kalian pun sudah bisa mendeteksi barcode-nya ya. Nggak usah kalian download di Play Store atau apapun. Nah, dia di kamera udah muncul, ya. Yang sudah bisa masuk langsung dikerjakan ya kuisnya. Jangan lupa di situ kalian mengisi identitas diri terlebih dahulu, nama dan juga kelas dari mana. Jangan lupa nanti kalian lihat skor yang kalian dapatkan dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Bisa? Saya kasih waktu ya.
3 menit lagi. Sudah berapa soal? 5 dari 10. Oh, 5 dari 10. Oke, berarti 2 menit aja deh. Kelamaan. Ini udah 7 dari 10. Ini berapa? 4 dari 10. Coba handphone. Oh, enggak bawa ya. Isi ke temannya aja ya. Bantu temannya ngerjakan. Berapa? 4 soal. Sudah? Oh, sip. Oke. Sudah? Belum. Belum. 10 dari 10. Cukup ya? Berarti 2 menit aja deh. Nih, kakinya turun dong. Nah. Berapa? 5. Gak bisa nyala? Gak bisa nyala tuh HP saya. Oh iya, apa? Iya, barengan aja nggak apa-apa. Kamu dapat berapa tuh? Jangan lupa ya nanti nilainya kalian berapa ya? Bilang ya, saya tanya. Sudah? Sudah? Belum? Ada yang sudah ya? Oke, yang sudah deh saya tanya ya. Dapat poin berapa kalian? Ini benar-benar urut. Ini berapa? 70. Wah, sip, 100. Tepuk tangan buat temennya. Oke. Belum. Ini 70. Ini 80. Itu 80. Oke. Ini udah? Belum. Ini 80. Yang sana? 70. Belum. Belum. 80. Ini siapa nih? Daerah tinggi. Sudah atau belum? Dapat berapa? Belum. Yang ini? Belum. Ini? Belum. Oke. Luar biasa ya, kalian bagus banget. Di atas KKM. Ya, nilainya di atas KKM. Bagus. Tepuk. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Jadi gimana kira-kira apa yang satu kata untuk pembelajaran hari ini? Mengesankan. Oke, yang lain? Oke, ya, oke, sip. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak? Kalau tidak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.